Setelah Indonesia menetapkan presiden terpilih, yang jatuh pada pasangan Prabowo Gibran, tentunya banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Bagaimanakah nasib Indonesia ke depannya? Apalagi citra Presiden Jokowi dalam memajukan Indonesia sangatlah mentereng. Akankah Prabowo bisa melanjutkan roadmap peta kemajuan negara seperti yang telah dirintis oleh Jokowi? Atau malah Indonesia akan kembali ke titik awal, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, saat adanya pergantian presiden? Namun dalam memprediksi, salah satunya ada yang dinamakan ramalan, yang dipercaya sebagian masyarakat Indonesia dan banyak terbukti hampir mendekati kenyataan. Ramalan bukanlah hal paten yang dapat kita percaya sepenuhnya, karena berasal dari sumber yang kebanyakan dari perhitungan sejarah suatu kejadian di masa lalu, yang mungkin akan terulang atau akan terjadi di kemudian hari. Dari sekian banyak ramalan, ada satu yang kiranya berhubungan dengan karakter Prabowo yang selama ini kita kenal. Ramalan ini terdengar dari pujangga besar Jawa bernama Raden Ngabei Ronggowarsito. Agar menutup rasa penasaran, inilah kejadian isi ramalan dari sang pujangga setelah pasangan Prabowo Gibran dilantik. Yang pertama adalah Pralambang Panyawiji. Memiliki arti adanya simbol pemersatu. Hal ini bisa dikaitkan dengan meleburnya dua kekuatan besar Indonesia, yaitu kekuatan Orde Lama dan Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebelumnya Prabowo dan Jokowi adalah rival dua periode. Kemudian keduanya bisa bersatu saling mendukung untuk berjuang menggapai cita-cita bangsa Indonesia. Prabowo adalah sosok yang dikenal tegas dan realistis, menjunjung harga diri, serta bertekad kuat dalam memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia bukan seorang politikus sejati, namun pola pikirnya sangat dekat dengan apa yang dikehendaki rakyat. Ya, dikehendaki rakyat, bukan dikehendaki politikus. Dengan begitu, persatuan bisa terjadi melalui arus kepentingan yang terbesar di negara ini, yaitu kehendak rakyat. Yang kedua adalah Sayuk Rukun Agawe Santoso. Memiliki arti kemanunggalan yang diperlukan. Hal ini sering kita dengar di telinga khususnya orang Jawa, di mana kebersamaan akan menjadikan kebahagiaan. Ini bisa terlihat pada dua sosok besar bangsa Indonesia, siapa lagi kalau bukan Jokowi dan Prabowo. Dengan semangat kebersamaan, maka tidak mengherankan apabila bangsa ini dapat bekerja secara solid, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun terlihat keras dan tegas, namun sosok Prabowo bukanlah orang yang tidak dapat bereaksi pada keadaan yang tidak memungkinkan. Ia kerap melihat situasi dari sudut pandang berbeda, di mana sesuatu tersebut sangat mungkin untuk diperbaiki, sehingga dapat menciptakan kerukunan. Hal inilah yang akan semakin menguatkan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Ing Wiwitan Ono Sandungan. Di awal pemerintahan Prabowo, kemungkinan akan banyak kekhawatiran. Hal tersebut akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang mencoba menghalangi program pemerintah yang seharusnya berjalan. Pihak-pihak tersebut diduga ditunggangi kepentingan asing, yang tidak ingin Indonesia melangkah lebih jauh. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini. Seperti juga yang dialami Presiden Jokowi pada saat awal menjabat, yang penuh kekhawatiran di benak masyarakat Indonesia. Akan seperti apa negeri ini dipimpin oleh seorang Jokowi. Namun waktu telah membuktikan, bahwa dialah sosok yang bersikeras mengawali kebangkitan Nusantara pasca kemunduran yang terjadi. Yang keempat adalah, musuh podo kelimpungan. Artinya di sini bangsa asing yang selama ini menentang kemajuan bangsa Indonesia akan kelabakan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kekuatan utama bangsa Indonesia sendiri adalah persatuan. Hal ini yang berupaya dilumpuhkan dengan cara memecah belah persatuan di tanah air. Namun jika bangsa ini sudah benar-benar bersatu nantinya, tidak ada kekuatan dari bangsa lain yang dapat mematahkan perjuangan bangsa Indonesia. Prabowo adalah pribadi yang tegas dan pandai memahami kehendak rakyat. Maka jika ia nanti sudah dilantik menjadi presiden, ia akan menampung aspirasi rakyat, untuk dikembangkan menghasilkan solusi bersama. Tentunya ini tidak diinginkan oleh bangsa asing yang selama ini berusaha menyusupi agenda kepentingannya di negara kita. Dengan menjadi pemimpin tertinggi, Prabowo pasti akan membela rakyat yang ia pimpin, serta menabrak dan menghancurkan kepentingan asing yang selama ini menggerogoti agenda kemajuan negara.
Yang kelima adalah, bibit kawit maujude kemakmuran. Artinya adalah kemakmuran yang akan terwujud. Prabowo yang akan dilantik sebagai Presiden Indonesia, adalah hasil dari proses panjang dari negosiasi seorang Jokowi. Jokowi pasti sudah memastikan, bahwa Prabowo akan melanjutkan programnya yang selama ini diperjuangkan sebagai pondasi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pada era Prabowo nanti, hasil dari kerja keras Jokowi selama ini akan mulai terasa. Tidak sia-sia dan akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Lapangan pekerjaan akan terbuka lebar, serta program ketahanan pangan yang berhasil menorehkan swasembada. Seperti yang kita ketahui, hilirisasi adalah program jangka panjang Jokowi sebagai modal untuk menuju Indonesia emas. Pada saat semua smelter sudah berjalan, tentunya negara ini akan mendapatkan lonjakan pendapatan yang signifikan. Yang membuat Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat melalui berbagai macam fasilitas terbaik, serta meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Di lain sisi tentunya Indonesia akan mendapatkan modal yang besar untuk terus berinovasi di bidang teknologi. Bendungan-bendungan raksasa yang tanpa henti dibangun juga akan menampakkan hasil yang signifikan di bidang pertanian, yang membuat anggaran negara tidak akan lagi bocor untuk membeli keperluan pangan. Bahkan bisa jadi nantinya Indonesia menjadi negara pengekspor bahan pangan dunia. Yang keenam adalah, Akeh Sudro munggah derajat. Mengartikan Indonesia akan banyak mengalami kemajuan. Seperti yang kita rasakan, bahwa bangsa Indonesia sudah puas menerima cercaan dari bangsa lain. Maka dari itu di zaman Prabowo nanti, akan banyak rakyat kecil di Indonesia yang akan memperoleh kenaikan kehormatan. Seperti mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, fasilitas kesehatan terbaik, serta kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prabowo Gibran telah merencanakan pemberantasan kemiskinan, dengan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis pada sains teknologi serta digitalisasi. Yang ketujuh adalah, JJK Tatanan Sumrambahe Keadilan. Bisa diartikan keadilan yang akan terwujud. Sesuai dengan karakter Prabowo yang tegas, jika ia sudah berada di posisi presiden, maka sebisanya ia akan mempreteli segala praktek ketidakadilan. Karena dari beberapa pidatonya, Prabowo sepertinya sangat mengetahui di mana letak-letak ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Dengan tekadnya yang kuat untuk memberantas, serta dukungan masyarakat yang sangat ia perhatikan, nantinya pemerintahan Prabowo akan bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan keadilan. Maka rakyat akan menjadi simbol reaksi, sementara pemerintah akan menjadi eksekutor atas kehendak rakyat. Dan tentu pastinya akan banyak kalangan yang ketar-ketir, karena hukuman yang dikehendaki rakyat terhadap musuh negara sangatlah berat. Yang kedelapan adalah, Den Ajeni Bongso Asing. Yang bisa diartikan, Indonesia akan lebih terjaga dari bangsa asing. Prabowo yang sudah lama berkecimpung di bidang militer sebelum memasuki dunia perpolitikan di tanah air, sudah tentu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjaga negara. Di lain sisi Prabowo juga merupakan sosok yang berwibawa. Dengan demikian, sudah tentu Indonesia akan dihargai, serta tidak lagi diremehkan oleh negara lain. Dalam artian lainnya Den Ajeni Bongso Asing bisa juga diartikan, bahwa identitas bangsa Indonesia akan semakin terjaga di tanah bumi pertiwi. Seperti yang kita ketahui bersama, negara-negara di sekeliling Indonesia sudah hampir tidak dapat membendung kedatangan bangsa asing di tanahnya sendiri. Untuk itu, Indonesia akan menjadi benteng terakhir Nusantara yang berdiri kokoh. Nah itulah tadi ramalan setelah Prabowo menjadi presiden. Jika ada masukan atau tambahan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.